Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Ramadhani Akmal dengan NIM H54012210056 akan menjelaskan materi terkait uji stasioneritas. Berikut beberapa hal yang akan saya bahas terkait apa yang dimaksud dengan uji stasioneritas, mengapa pentingnya menggunakan uji tersebut, lalu siapa saja yang menggunakannya, dan kapan menggunakannya, di mana kita menggunakannya, dan bagaimana cara menggunakan uji stasioneritas tersebut. Apa yang dimaksud dengan uji stasioneritas? Nah, uji stasioneritas merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu data time series bersifat stasioner atau tidak. Nah, pembeda antara data stasioner dan data non-stasioner adalah dilihat dari rata-rata, variance, dan covariance-nya. Jikalau rata-rata atau means, variance, dan covariance-nya itu konstan, ia dapat disebut sebagai data yang stasioner. Di samping sini ada contoh grafik data yang stasioner dan tidak stasioner, yang mana data yang stasioner itu naik turun di sekitaran rata-ratanya, yang pastinya rata-ratanya konstan, dan data yang tidak stasioner yaitu bahkan ada yang melewati dari rata-ratanya. Kenapa kita memerlukan uji stasioneritas? Yang pertama, menentukan keakuratan data. Jikalau data itu stasioner, maka dari itu nantinya pastinya data itu akan valid dan dapat digunakan untuk permodelan. Nah, jika datanya tidak stasioner, dapat menyesatkan untuk peramalan dan juga permodelan. Siapa saja yang menggunakan data atau uji stasioneritas ini? Nah, biasanya itu digunakan oleh peneliti, analis data, ilmuwan data, misalkan di bidang keuangan, ekonomi, sains data juga. Lalu juga biasanya digunakan oleh engineer dan ilmuwan data dalam pengolahan sinyal atau analisis data berbasis waktu. Kapan kita menggunakan uji stasioneritas? Nah, uji stasioneritas itu kita lakukan sebelum melakukan analisis atau pemodelan data time series. Nah, kenapa sebelum melakukannya? Di sini kita memastikan bahwa data memiliki karakteristik yang sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Lalu juga kita melakukan uji stasioneritas itu saat ingin memahami pola jangka panjang dari suatu data. Misalkan kita mau melihat pertumbuhan GDP suatu negara, kita perlu mengetahui apakah pertumbuhan tersebut hanya pola musiman atau benar-benar memiliki tren jangka panjang. Nah, jikalau nantinya datanya tidak stasioner, kita dapat melakukan differencing, yaitu menghitung selisih antara nilai berturut-turut. Lalu juga kita dapat melakukan log transformation, mengubah data ke skala logaritmik untuk menstabilkan variansnya. Di mana biasanya uji stasioneritas itu diterapkan, biasanya itu di bidang ekonomi dan keuangan, misalkan prediksi analisis harga saham, inflasi, suku bunga, dan GDP, lalu juga sains data or machine learning, yaitu menggunakan untuk prediksi tren dan forecasting, lalu juga meteorologi dan perubahan iklim untuk menganalisis pola cuaca dan perubahan suhu. Nah, untuk uji stasioneritas ini juga dapat dilakukan melalui aplikasi yaitu Ifuse, R, Stata, dan sebagainya. Lalu, bagaimana kita menggunakan uji stasioneritas data ini? Ada dua cara. Yang pertama ada uji non formal dan juga uji formal. Uji non formal ini kurang lebih melakukan visualisasi data melalui grafik dan parallelogram. Di sini ada yang di bawah ini ada contoh data dalam bentuk grafiknya, uji non formal dalam bentuk grafik yang mana dijelaskan bahwa jika data itu stasioner, maka dia akan naik turun di sekitaran means atau rata-rata. Beda halnya dengan yang non stasioner. Nah,
Lalu juga ada parallelogram untuk menentukan apakah data tersebut stasioner melalui visualisasi data. Yang kedua ada uji formal, ada 5 cara, yaitu Dickey-Fuller, Augmented Dickey-Fuller, Phillips-Perron, or PP-test, HERS, lalu juga Kwiatkowski, Phillips-Smith atau KPPS test. Nah, dari kelima ini juga dari kelima ini dapat digunakan untuk melakukan uji formal. Biasanya yang paling umum digunakan yaitu Dickey-Fuller dan juga Augmented Dickey-Fuller, yaitu dengan cara melakukan uji unit root test seperti itu. Nah, sekian penjelasan terkait uji stasionaritas secara materi. Setelah ini saya akan menjelaskan demonstrasi dari uji stasionaritas pada aplikasi Stata dan juga RStudio. Oke, selanjutnya saya akan melakukan uji stasionaritas pada data menggunakan aplikasi Stata. Di sini sudah ada data GDP growth dari tahun 2004 hingga 2023. Bisa kita copy paste terlebih dahulu. Bisa Ctrl C untuk mengkopinya, lalu langsung kita buka aplikasi Stata. Tadi kita paste di data editor. Paste with variable names. Nah, di sini sudah terlihat datanya tadi. Pertama-tama saya akan menguji secara non-formal terlebih dahulu, yaitu melalui visualisasi data grafik. Bisa klik graphics. Oh ya, kita masukin toolset terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwasannya data ini dari tahun 2004 hingga 2023. Lalu kita uji secara non-formal yang grafik. Boleh klik graphics, time series graph, line plots. Nah, di sini kita create, masukin ya variabel yang GDP growth. Accept, langsung klik OK. Nah, di sini terlihat bahwasannya data ini tidak stasioner, yaitu tidak memiliki rata-rata yang konstan. Nah, naik turunnya tidak di sekitar rata-rata manapun gitu. Maka dari itu data ini tidak stasioner. Selanjutnya saya akan menguji secara non-formal visualisasi data yang parallelogram. Boleh klik graphics, lalu yang time series graph, lalu langsung parallelogram. Kita masukin variabelnya GDP growth, langsung klik OK. Di sini juga terlihat bahwasannya data ini tidak stasioner, yaitu tidak memiliki rata-rata yang konstan. Selanjutnya saya akan menguji secara formal, yaitu bisa melalui unit root test. Pertama, kita boleh masukkan toolsnya, yaitu the fuller. Boleh masukin yang di sebelah kanan ini GDP growth. Kalau data ini GDP growth, langsung masukin, langsung enter. Nah, di sini langsung tampil Dickey-Fuller test for unit root. Data ini memiliki probabilitas atau p-value yaitu 0,0158. Berarti nilainya itu lebih besar dari 0,05. Lalu untuk tes statistiknya bernilai minus 3,279, lebih kecil dari critical value yang 5% dan juga 10%. Nah, maka dari itu secara keseluruhan yaitu mulai dari p-value-nya dan juga tes statistiknya, maka dari itu data ini dapat disimpulkan atau dapat dikatakan stasioner. Sekian uji stasioneritas data menggunakan aplikasi Stata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.